nampak ya? Kita pada umumnya mengalami masalah-masalah yang sepertinya hampir sama di seluruh Indonesia. Sama halnya dengan sekolah yang tempat saya mengampu. Yang paling umum itu adalah efek dari pandemi, siswa tidak termotivasi lagi untuk belajar. Motivasi belajar mereka sangat rendah. Itu kelihatan pada waktu mereka masih di kelas yang lalu. Nah, saat ini best practice yang saya lakukan ini adalah untuk kelas 12. Silakan. Jangan geleng-geleng aja. Lanjut. Saya mengangkat permasalahan bagaimana membangkitkan kembali motivasi belajar anak itu dulu. Karena kita belajar bahasa asing, walaupun sudah di kelas 12, memori si anak-anak itu tentang bahasa asing itu sudah mulai sedikit lupa. Saya mau mengambil bagaimana motivasi belajar mereka yang rendah untuk meningkat kembali. Ensuite, next. Karena motivasi belajar mereka menurun, otomatis kreativitas mereka pun menurun. Next. Dan dampaknya yang paling signifikan itu adalah pada capaian hasil belajar. Oke, next. Nah, di sini karena saya mengangkat untuk memotivasi siswa, meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran supaya muncul kembali kreativitas mereka. Jadi saya memasukkan beberapa media pembelajaran untuk menarik kembali motivasi belajar mereka, untuk memberi lagi dorongan kreativitas pada mereka untuk lebih belajar, lebih giat lagi. Oke. Nah, harapan saya sebagai penulis best practice ini, dengan adanya media yang ada pada teknologi saat ini, itu memungkinkan motivasi belajar anak atau peserta didik naik, kreativitasnya meningkat, timbul rasa senang. Nah, kalau timbul rasa senang, kita merasa nyaman untuk mengajar. Benar kan Bapak Ibu? Ya. Tolong dijawab. Oke. Dan dampaknya pada peserta didik, hasil belajar itu naik. Nah, di sini best practice yang saya lakukan itu untuk kelas 12 di KD 3242 pada kompetensi CETE. Tujuan pembelajarannya, saya menggunakan model discovery learning untuk KD 32, KD 42. Nah, sintak dari model discovery learning seperti yang Bapak Ibu ketahui sudah ada. Mohon dilanjutkan karena saya tidak bisa baca. Nah, sintak yang pertama itu adalah pemberian rangsangan. Pemberian rangsangan ini seperti kita ketahui itu untuk menumbuhkan motivasi anak. Nah, di sini saya buat dalam bentuk, saya menggunakan platform WA Group, GC, nanti medianya yang membantu itu Padlet dan Canva. Identifikasi masalah, saya memberikan lagu. Di sini saya tadi untuk pembelajaran KD 3242 itu obligation et suggestion. Pengumpulan data, pada pengumpulan data anak peserta didik itu melatih frasa dan kalimat, melatih penulisan frasa dan kalimat, melatih membuat frasa dan melatih menuliskan kalimat itu. Pengolahan datanya menyusun frasa menjadi kalimat sesuai dengan apa yang tadi mereka dengarkan. Pembuktiannya pengerjaan tugas secara virtual pada Padlet, Canva di GC.
lalu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini siswa saya pandu. Nanti di akhir pembelajaran penutupnya, simpulan yang saya berikan tadi dari materi kita tadi itu, saya menyuruh anak mencatatkannya dalam buku catatan mereka. Nah, di sekolah kami itu 2 minggu sekali, 2 bulan sekali mereka datang untuk luring, memberikan tugasnya. Nah, di situ kita ada juga luring, ada juga daring. Oke. Nah, sampailah kita pada simpulan Bapak dan Ibu. Ternyata singkat ya. Simpulannya, jangan lihat gambarnya Bapak Ibu. Simpulannya dari yang saya lakukan best practice itu, ternyata kenapa dikatakan itu best practice? Ternyata dengan menggunakan media pembelajaran, Padlet, Canva, pada platform GC, itu menarik, menumbuhkan kembali motivasi belajar siswa. Dengan catatannya Bapak Ibu ya, kita harus memperhatikan karakteristik siswa terlebih dahulu sebenarnya. Makanya kita memilih media itu. Nah, kebetulan Bapak Ibu di sekolah kami ini saya belajarkan untuk siswa kelas 12 jurusan IPS 12, IPS 5 yang notabene adalah angkatan pertama zonasi. Jadi saya tidak mau memperpanjang lebar, Bapak dan Ibu sudah paham dengan kondisi itu. Kira-kira sudah bisa menebak karakteristik anak Ibu itu seperti ini. Ditambah lagi memang daerah sekolah kami, lokasi kami itu DPR Bapak Ibu. Daerah pinggiran rel. Jadi anak-anak tuh yang kelas 12 sekarang itu angkatan pertama zonasi yang ajubillah binjari. Nah, berikut lampirannya Bapak Ibu. Kenapa saya mengangkat itu menjadi best practice? Karena ketika saya menggunakan media itu, siswa tertarik. Setelah selesai pembelajaran, ada penugasan itu saya memberikan waktu 10 orang yang memberikan jawaban tercepat akan ditambah poinnya 2. Mereka cepat dan berlomba dibandingkan pada saat mereka kelas 11. Karena materi KD 32, 42 obligasi gesong ini kan udah pernah juga dipelajarkan di kelas 11. Ya, jadi kan mereka hanya memorize aja. Nah, seperti itu. Saya pikir untuk tampilan linknya menghemat waktu ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang lain juga perlu tampil sama seperti kami. Terima kasih Madam Yuni atas. Belum ganti deh Madam Ningru. Puisi buku. Hanya Madam Yuni. Oke, sudah bisa saya duduk, Madam? Saya sudah mengadap. Baru ada berapa? Peserta 7 sudah membawa keunikan originalitasnya masing-masing. Luar biasa, mantap. Ya. Jadi speaker saya mau tanya apa? Ya udah. Nggak usah tanya ya. Ada langsungnya kan, Madam? Untuk tanyanya 100 saja semuanya. Rasid, Madam Aprilia, s'il vous plaît.